kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saat ini saya akan menanyakan kepada Bang Rio, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Bang Philip bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyanyikan lagu Cuit-cuit dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mulai lagu sekolah minggu dengan jalan-jalan serta Yesus dan cuy-cuy. Tapi Kak Dini gak mau sendirian Kak Dini mau panggil Bang Philip. Sama-sama yuk, Bang Philip. Iya. Kita mau nyanyi jalan serta Yesus ya Bang, Iya, tapi bener, pakai Kak. gerakan. Betul Bang. Kak. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ke arah kanan adik-adik. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Cuy-cuy, kita panggil lagi Kakak Mareni. Shalom adik-adik. Bergerak lagi adik-adik. Cuy-cuy, dubi-du-dam-dam. Syalalala, oh cuy-cuy, dubi-du-dam-dam. Syalalala, karena Yesus sayang aku bebas dari dosa. Oh senangnya sekali lagi. Cuy-cuy, dubi-du-dam-dam. Syalalala, oh cuy-cuy, dubi-du-dam-dam. Syalalala, karena Yesus sayang aku bebas dari dosa. Oh senangnya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Mama atau Papa.
cintaku. Ayo Bang Philip. Sukacitaku hanya oleh Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Lanjutkan sekali lagi ya. Sukacitaku hanya oleh Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, ku bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami Tuhan, sebentar lagi mau memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh semangat dan penuh iman kepercayaan kami kepadamu, walaupun kami masih berkebaktian dari rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, berkati pekerjaannya Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan berkat. Tuhan Yesus, berkati juga pendidikan kami, Engkau yang menyertai kami dalam setiap langkah kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita baca hukum Taurat ya. Hukum Taurat kita diambil dari titah pertama dan artinya. Kita bacanya bareng-bareng ya. Kakak baca dulu, habis itu adik-adik yang ikutin. Oke? Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekali lagi ya, kita baca ya bareng-bareng. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu,
Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Adik-adik, untuk menyambut ayat epistel kita minggu ini, mari kita bernyanyi lagu pujian untuk Tuhan yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik, kita akan mendengarkan epistel pada minggu hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14. Kakak bacakan ya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, mereka seperti ternak yang turun dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung baginya. Adik-adik, kita berdoa ya. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Buah Roh dengan penuh sukacita. Pakai gerakan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kurang kencang, sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Keren-keren semua. Nah sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Coba lihat, kuping kanan, kuping kirinya coba dipegang. Masih ada rambutnya enggak? Sudah? Nah sekarang kita mau mendengarkan pengumuman pertama. Siapa yang di sini berulang tahun dari tanggal 16 Maret sampai dengan ini tanggal hari apa sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 31 Mei 2020. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, yang berulang tahun kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, ya kakak semua guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Pasti sudah dapat hadiah ya dari mama papa. Nah, sekarang pengumuman keberapa? Pengumuman kedua. Pengumuman yang kedua adalah pengumuman sebenarnya kita udah sering dengarkan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja sih adik-adik? Yang pertama, kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau kita megang apa-apa selalu ingat langsung cuci tangan ya adik-adik. Lalu jangan lupa pakai masker. Pakai masker ya. Jadi kalau harus keluar rumah harus ya deh, harus pakai masker biar kita tetap sehat. Yang ketiga, harus makan makanan yang bergizi. Harus sering makan sayur, makan lauk pauknya, pokoknya yang bergizi. Yang terakhir, kita harus sering berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir dan sangat terpenting adalah harus tetap di rumah. Tidak boleh kemana-mana ya, kita belajar dan bermainnya di rumah sama mama papa. Pengumuman yang ketiga untuk mama dan papa untuk mengumpulkan persembahan sekolah minggu, jangan lupa bisa ditransfer ke rekening Amang Santun Simatupang. Nanti nomor di sini ya untuk nomor rekeningnya, atau bisa diberikan kepada Sintua wilayah kita masing-masing. Yang keempat, yang terakhir, ini kita kalau ada yang suka lihat kebaktian kita berapa minggu lalu, ayo. Ada yang kreatifnya dibawakan oleh Kak Devi, lalu Kak Reni. Tapi kalau kakak lihat gambar yang di-share sama orang tua, kok tidak ada untuk
adik-adik yang kelas sedang dan besar ya? Kakak tunggu ya, minggu ini kita bikin kreativitas lagi, semua kelas harus bikin kreativitas. Nanti minta fotokan mama papa, lalu kirimkan di dalam grup. Oke? Nah, sekian pengumuman dari kakak, ketemu lagi minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, ada pengumuman tambahan ya. Untuk papa, mama, serta adik-adik, berikut kami sampaikan jumlah pelean atau persembahan sekolah minggu. Ini adalah persembahan yang terkumpul dari tanggal 10 Mei sampai 24 Mei 2020. Dengan total persembahan Rp335.000 dari 8 keluarga. Kami ucapkan terima kasih untuk mama, papa, serta adik-adik atas persembahan yang diberikan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada lebih baik jika kita bernyanyi dari buku ND nomor 211 ayat 1 sampai 2 dengan judul lagu Tuhan Yesus Parmahan. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru biru nado. Yesus God di horo aku saihu tolongku saihu tolongku saihu tolongku Yesus God di horo aku saihu tolongku. Ya adik-adik, sekali lagi ya. Sasoring mago tumpang aku hogogo ia bogas pibu ida saihu tonoku saihu tonoku saihu tonoku ia bogas pibu ida saihu tonoku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita mau bertemu kembali di dalam cerita khotbah sekolah minggu. Meskipun sampai pada saat ini kita masih sekolah minggunya di rumah, tapi masih tetap semangat ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan, untuk berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Abang bacakan ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, abang mau cerita. Di ayat kita ini bercerita tentang Pentakosta. Apa itu? Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa? Betul sekali. Jadi, pada zaman dulu, Pentakosta itu adalah hari raya. Hari ke-50 atau tahun ke-50 yang dirayakan oleh bangsa Israel atau orang Yahudi. Zaman dulu disebut adalah tahun penuh belas kasihan.
atau tahun kebaikan. Di situ orang-orang dirayakan yang tadinya dia mempunyai hutang, mempunyai sesuatu yang harus dibayar, itu dikembalikan atau tidak perlu dibayar atau dihapus, atau bisa disebut dengan nama tahun Yobel. Nah, pada saat itu adik-adik, semua orang-orang murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di Yerusalem. Murid-murid juga ada di situ dan juga semua orang Yahudi merayakan tahun Pentakosta itu. Nah, murid-murid kita tahu mereka menunggu akan janji Tuhan Yesus yang diucapkan ketika naik ke sorga. Apa itu? Yaitu bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong untuk menuntun, membimbing murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1. Ya. Nah, akhirnya mereka berkumpul. Mereka berkumpul, turunlah. Apa yang turun? Lidah-lidah seperti nyala api di atas mereka. Dan mereka bisa berbahasa yang bukan dari mereka sendiri. Contoh nih, kayak Bang Hadi. Bang Hadi orang Indonesia, tiba-tiba bisa bilang bahasa Korea. Annyeonghaseyo, kayak gitu. Atau thank you, terima kasih, gamsamida, nah kayak gitu. Molyate, nah kayak gitu. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka itu orang Galilea, tetapi mereka bisa bahasa yang bukan bahasa mereka. Patria, Media, Elam, Mesopotamia, dan yang lainnya. Apa yang bisa kita ambil di situ adik-adik? Jadi Pentakosta itu adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong yang membimbing murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Misalnya nih, adik-adik tadinya tidak bisa, aduh aku gimana ya? Aku mau ada ujian nih matematika. Bisa nggak ya? Aku nggak bisa nih. Tetapi ketika adik-adik minta pertolongan Roh Kudus, adik-adik sambil belajar, maka Roh Kudus memampukan adik-adik. Dan akhirnya apa? Adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, begitu juga ketika adik-adik menghadapi misalnya mau lomba, atau mau apa kira-kira ketakutan-ketakutan kita. Tetapi karena adanya Roh Kudus, kita meminta kepada Roh Kudus, maka kita dimampukan atau kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita takuti atau kita khawatirkan. Setelah itu dilakukan dalam setiap hidup kita, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak kita bisa. Tapi Roh Kudus membawa kebaikan juga buat kita, dan kita harus membagi kebaikan itu buat orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Meskipun kita sekolah minggu di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Jangan usah keluar-keluar kalau nggak penting. Oke? Banyak makan yang bergizi, dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan apapun yang tadinya kami tidak bisa. Dengan Roh Kudus, kami menjadi berani. Dengan Roh Kudus, kami bisa melakukan apapun. Dan biarlah dengan adanya Roh Kudus menjadi kebaikan buat kami dan menjadi kami membagi buat sekeliling kami. Buat abang, papa, kakak, mama, adik semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami. Di tengah-tengah kami sekolah minggu masih di rumah, di tengah-tengah virus corona, biar kami boleh tetap kuat, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat istimewa kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 17 dan 20. Yohanes 14 ayat 17 dan 20. Kita baca bersama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 17
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi Aku Diberkati dan lagu Berilah Yang Baik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Sekarang saatnya Kak Sarah akan menjelaskan tentang kreativitas kita minggu ini. Ada 2 buah jenis kreativitas loh. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu beserta dengan papa dan mama akan menceritakan bagaimana sih
Roh Kudus itu telah mendampingi adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, dibantu dengan Papa Mama, boleh menuliskan di kolom komentar tentang bagaimana kehidupan adik-adik didampingi oleh Roh Kudus. Kreativitas kita yang kedua adalah sebuah aktivitas yang mungkin sering adik lakukan tiap harinya. Apa ya? Aha, ya, yaitu bermain game. Tapi game yang di sini bukan berisi Township, bukan berisi Mobile Legends, bukan, tetapi berisi pertanyaan tentang ibadah online kita dari mulai awal sampai dengan hari ini. Jadi, kalau adik-adik sekolah minggu aktif dan mendengarkan ibadah online kita tiap minggu, pasti akan dengan mudah menjawab pertanyaan yang ada. Lalu, cara pengerjaannya bagaimana Kak Sarah? Nah, Papa dan Mama kita mintakan tolong untuk bisa masuk ke Google dan mengetik joinmyquiz.com. Kemudian, masukkan kode nomor yang dibutuhkan, ketik nama anak beserta marga atau bolunya, lalu klik start. Nah, untuk mempermudah orang tua dan anak, Kak Sarah sudah membuatkan sesi latihan di mana adik-adik dan orang tua dapat berlatih bersama di sesi latihan ini. Sesi latihan akan dibuka pukul 10 pagi sampai dengan sore. Lalu, kapan yang sebenarnya soalnya, Kak? Nah, adik-adik sekolah minggu bisa masuk ke sesi soal yang sebenarnya pada pukul 1 siang atau jam 13.00. Nah, hati-hati saat memasukkan kode, karena kodenya itu sudah disesuaikan dengan kelas adik-adik semuanya. Kalau adik-adik balita atau balita, silakan pilih kode ini. Lalu, kelas kecil, silakan pilih kode ini. Dan jika ada kelas besar maupun kelas sedang, silakan pilih kode ini. Ingat ya, jangan lupa, jangan sampai salah meletakkan kode. Oke. Selama pengerjaan berlangsung, orang tua dapat memotivasi anak untuk tetap semangat dan mengerjakannya secara mandiri. Nah, selamat memulai kuis, selamat mempersiapkan diri, semoga kuis yang diberikan bermanfaat. Shalom! Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya di ibadah online kita kembali. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.